ASEAN dengan para mitra pada hari ini ada 6 pertemuan summit atau KTT, RRT, ROK, Jepang, ASEAN Plus 3, Amerika, dan juga Kanada. Nah, saya ingin memberikan briefing 3 pertemuan, 3 KTT yang sudah dilakukan sampai detik ini, yaitu dengan RRT, dengan ROK, dan juga dengan Jepang. Sebelum memulai KTT tadi pagi, Bapak Presiden juga sudah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Bangladesh, dan di dalam pertemuan dengan Presiden Bangladesh antara lain dibahas mengenai kesepakatan untuk menyegerakan penyelesaian negosiasi preferential trade agreement antara dua negara. Dan juga kedua pemimpin membahas bagaimana BUMN Indonesia dapat lebih aktif atau dapat lebih berkontribusi bagi pembangunan ekonomi melalui kerjasama di Bangladesh. Dan hal lain yang dibahas oleh kedua pemimpin adalah apresiasi Bangladesh terhadap komitmen Indonesia untuk meningkatkan kerjasama antara IORA dengan ASEAN. Teman-teman hadir dalam penandatanganan kerjasama antara Sekretariat ASEAN dan IORA. Saya ingin mulai dengan KTT yang pertama dengan RRT. Dalam KTT dengan ASEAN RRT, message yang disampaikan yang hampir sama disampaikan oleh para pemimpin selama pertemuan, antara lain bahwa kerjasama ASEAN RRT sejauh ini sangat kuat dan beliau-beliau melihat bahwa potensi yang ada masih sangat besar. Nah, hampir semua pemimpin juga mengatakan diperlukan adanya trust, penting untuk menjaga trust dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai modal terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan. Para pemimpin juga sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi melalui upgrade ASEAN-China FTA atau ACFTA 3.0 yang mencakup, kenapa 3.0? Karena mencakup kerjasama baru misalnya di bidang ekonomi digital, ekonomi hijau, dan rantai pasok. Para pemimpin juga menyambut baik guidelines percepatan negosiasi COC di Laut Cina Selatan. KTT ASEAN RRT menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama di berbagai sektor yang tertuang dalam 6 dokumen. 2 dokumen diadopsi, yaitu ASEAN-China Joint Statement on Mutually Beneficial Cooperation on AOIP. Ini berisi kesepakatan untuk mendorong kerjasama konkret implementasi AOIP antara lain di bidang maritim, transisi energi, infrastruktur, smart cities, e-commerce, dan UMKM. Teman-teman tahu bahwa sampai pada titik kita melakukan kerjasama AOIP dengan Tiongkok ini bukan proses yang mudah. Ini proses yang bertahap melalui komunikasi, melalui pembicaraan dengan mereka, dan pada akhirnya kita menyepakati kerjasama antara ASEAN RRT dalam konteks implementasi AOIP, dan tentunya ASEAN menyambut baik dukungan RRT terhadap AOIP yang menekankan dari sejak awal kerjasama yang inklusif dan kerjasama konkret. Dokumen kedua yang diadopsi adalah ASEAN-China Joint Statement on Deepening Agricultural Cooperation. Ini berisi kesepakatan kerjasama yang menjadikan pertanian sebagai new growth engine untuk membangun ketahanan pangan. Sementara 4 dokumen yang dicatat dalam pertemuan, pertama adalah ASEAN-China Action Plan on Green Agriculture Development yang bertujuan meningkatkan nilai kompetitif produk-produk pertanian ASEAN di tengah rantai pasok global. Kemudian yang kedua, ASEAN-China Joint Initiative on Enhancing Cooperation on E-Commerce yang bertujuan mendorong kerjasama e-commerce untuk memajukan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kesenjangan pembangunan kawasan. Yang ketiga, guidelines for accelerating the early conclusion on an effective and substantive code of conduct in the South China Sea. Tadi sudah
saya sebutkan yang tujuannya tentunya adalah mempercepat penyelesaian negosiasi COC dengan hasil yang efektif dan substantif. Dan yang terakhir yang dicatat oleh KTT ASEAN RRT adalah Joint Initiative on Advancing the China-ASEAN Science, Technology, and Innovation Enhancing Program yang bertujuan memperkuat kerjasama transfer teknologi riset bersama untuk isu-isu strategis seperti Industri 4.0, infrastruktur digital, dan energi bersih. KTT ASEAN ROK, para leaders membahas kerjasama terutama di sektor emerging economy seperti fintech, digital economy, dan startup ekosistem. Dan ROK mengumumkan kontribusi 30 juta US dollar untuk peningkatan kapasitas di bidang artificial intelligence dan 16 juta US dollar untuk implementasi AOIP. Dalam pertemuan diangkat juga mengenai pentingnya melakukan upgrade ASEAN ROK FTA. Para pimpinan juga mengangkat di dalam diskusi isu yang terkait dengan semenanjung Korea, terutama peluncuran rudal, kemudian program nuklir yang bertentangan dengan hukum internasional dan mengancam keamanan kawasan. Nah, dalam KTT ASEAN ROK ini diadopsi satu dokumen, yaitu Joint Statement on the 24th ASEAN ROK Summit on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Ini juga merupakan dukungan terhadap implementasi kerjasama AOIP, dan ini merupakan bagian yang beberapa kali saya sampaikan, mengimplementasikan konsep AOIP di dalam kerjasama yang konkret, dan ini kali ini didukung oleh ROK, termasuk tentunya di sektor maritim, infrastruktur, digitalisasi, rantai pasok, ekonomi hijau, dan UMKM. KTT juga mencatat satu dokumen, yaitu Progress Report on the Implementation of the ASEAN ROK Plan of Action to implement the Joint Vision Statement for Peace, Prosperity, and Partnership untuk tahun 2021-2025 yang berisi kemajuan pelaksanaan rencana aksi Joint Vision Statement untuk tahun 2021-2025. Baru saja selesai KTT ASEAN Jepang, yang dibahas antara lain rata-rata para pemimpin menyampaikan pentingnya menjaga situasi kondusif di kawasan, khususnya di semenanjung Korea dan juga Laut Cina Selatan, kemudian mendorong kerjasama pembangunan infrastruktur hijau, konektivitas, transisi energi, dan ekonomi digital. Jepang juga menyampaikan komitmen pendanaan 100 juta US dollar untuk mendukung implementasi AOIP melalui Japan ASEAN Integration Fund 3.0. Dan Jepang juga meluncurkan Comprehensive Connectivity Initiative pada saat bicara di ASEAN Indo-Pacific Forum. Dan para leader sepakat untuk melakukan KTT peringatan 50 tahun kerjasama ASEAN-Jepang yang insya Allah akan diselenggarakan pada bulan Desember tahun ini di Tokyo. Teman-teman, di dalam KTT, para leader sepakat untuk secara resmi membentuk kemitraan strategis komprehensif, Strategic Comprehensive Partnership ASEAN-Japan, yang tertuang dalam Joint Statement on the Establishment of ASEAN-Japan Comprehensive Strategic Partnership. Dan Joint Statement ini diadopsi di dalam KTT ASEAN Jepang kali ini. Selain itu, KTT juga mencatat 3 dokumen: Progress Report on the Revised Implementation Plan of the Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation, yang berisi kemajuan implementasi Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Yang kedua yang dicatat, dokumen kedua yang dicatat adalah Future Design and Action Plan of an Innovative and Sustainable ASEAN-Japan Economic Partnership, yang berisi kerjasama 10 tahun di bidang konektivitas, cyber, pengembangan SDM, inovasi. Dan dokumen yang ketiga adalah ASEAN-Japan
Economic Co-Creation Vision yang berisi visi ekonomi kemitraan ASEAN-Jepang yang melibatkan pihak swasta, komunitas bisnis, dan akademisi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dari hasil pertemuan bilateral Bapak Presiden dengan Bangladesh dan juga KTT yang sudah diselenggarakan 3 KTT dengan RRT, dengan ROK, dengan Jepang. Sekarang para pemimpin sedang melakukan rehat sementara dan akan mulai segera dengan ASEAN Plus 3, kemudian dengan Amerika, dengan Kanada. Saya sendiri akan ada beberapa pertemuan bilateral. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri. Peta baru China dari Tiongkok. Bahas peta baru China dari Tiongkok. Peta baru bahas Fukushima oleh Tiongkok. Untuk Fukushima tadi PM Jepang menjelaskan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Jepang. Jadi lebih kepada penjelasan yang diberikan oleh langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Jepang, termasuk masalah scientific base dan juga transparansi dan proses yang dilakukan bekerjasama dengan AIIA. Oke ya.